saya tanyakan itu. Sebentar, sama mertua. Sama mertua kok, Mertua kan ada bagian ya? Ya enggak ada. Mertua dapat bagian dari Bagian dari mana, Bu? Mertua katanya ada bagian 1/8. Yang bagian suami, ibunya suami gitu. Oh, Yang maksudnya warisnya. Mertuanya ibu. Warisnya suami. Warisnya. kan ada bagian juga. Nah yang saya tanyakan tuh saya bingung untuk kan kalau itu Gonogiri kan yang mana yang punya saya, terus kalau kos-kosan itu yang sebelah mana, karena kos-kosan misalnya saya yang bangun, apakah itu hasil bulanannya itu dibagikan ke anak atau sama ibu mertua, itu gimana, karena saya takut salah. Bu ya, ini cara bagi waris ketika ada keluarga yang meninggal yang pertama dilakukan itu seperti apa ya? Misalnya suami meninggal atau istri yang meninggal. Iya, istri meninggal. Yang pertama dilakukan apa? Pertama yang dilakukan harus kuburkan dulu si mayit. Jangan langsung bagi waris, sabar. Kubur dulu, urus dulu wasiat-wasiatnya, bayarkan dulu hutangnya, bayarkan zakatnya. Dah selesai, baru kita mau bagi waris. Caranya, pertama pisahkan dulu mana harta suami, hartanya bapak, mana hartanya ibu. Maksudnya pisah gimana Pak Ustaz? Mana harta bawaan masing-masing sebelum nikah? Ibu sebelum nikah bawa apa? Bawa rumah. Kan ada orang yang nikah nggak bawa apa-apa, cuman apa kumis sama dengkul kan ada. Kamu datang modal kumis, dengkul sama kumis, bis, tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan. Tadi sampai mana tadi? Caranya Bu, kalau suami meninggal. Kalau suami meninggal atau istri yang meninggal, maaf suara saya jadi cempreng begini. Ini bukan suara asli saya. Saya kalau pakai sakit di sini. Saya pakai kacamata kan jadi. Jadi kalau meninggalnya suami atau istri, pertama dipisah dulu mana harta bawaan. Dipisah dulu, suami bawa apa, istri bawa apa. Yang datang dulu nikah bawa kolor, ya kolornya dipisah. Yang datang bawa sudah punya rumah, ya rumahnya dipisah dulu. Dipisah. Setelah dipisah tuh harta bawaan masing-masing, yang dari mungkin pusaka dari keluarga masing-masing itu dipisah. Mungkin suami sudah dapat warisan dari keluarga besarnya, yaitu dipisah, berarti punya suami. Kalau istri dapat warisan dari keluarga istri, itu miliknya istri. Pokoknya dipisah dulu harta masing-masing. Yang kedua, baru dipisah gonogini. Mana gonogini yang didapatkan setelah nikah? Yang bercampur itu namanya gonogini. Pisah yang bercampur. Misalnya bercampur itu gimana Pak Ustaz? Tanahnya milik istri, tapi yang bangun suami. Bisa itu gonogini. Terus rumah itu dijual. Hasil penjualannya potong dulu harga tanah, karena tanah milik siapa? Istri. Harga tanah misalnya 1 juta per meter, itu tanah rumah itu berdiri di atas tanah seluas 200 meter. Berarti laku 500 juta, dipotong berapa? 200 juta. Potong dulu 200 juta, ini milik siapa? Istri. Sisanya berapa? 300. Nah 300 inilah yang besok dibagi waris. Kumpulkan dengan harta suami. Jadi harta suami yang bawaan tadi ditambah harta gonogini yang miliknya suami. 300 ini tambahin di sini. Tambahin sama harta bawaan. Punya istri tadi bawaan warisan plus ditambah 200 juta tanah tadi itu. Jelas Ibu sampai sini? Ya. Terus ditambah lagi harta yang milik suami setelah nikah, milik dia sendiri. Suami setelah nikah miliknya suami sendiri. Apa contohnya? Suami setelah nikah berhasil bisa beli mobil.
Atas nama suami berarti milik siapa? Suami. Suami beli motor, ada beli motor 2, 3 atas nama suami semua, walaupun dipakai sama anak-anak, tapi miliknya ayah. Nah, itu punya ayah. Nah, kumpulkan itu punya ayah. Ingat, kalau gonogini itu bercampur. Contoh lagi ya, kalau bercampur yang gonogini ada kos-kosan. Misalnya, kos-kosan ini dulu memang suami sama istri sama-sama kerja, terus sama-sama nabung bangun bareng kos-kosan. Itu berarti gonogini. Oke, sekarang kos-kosan nggak mau dijual. Alasannya karena masih menghasilkan, sayang. Tapi kan ini harta waris, harus dibagikan kan? Nah, maka pertama bagikan dulu yang bisa dicairkan, cairkan, bagikan dulu yang punya suami. Yang nggak mau dicairkan harus seizin anak-anak. Kalau tadi contohnya Bu, kos-kosan tadi ada yang punya ibu, ada yang punya suami, bercampur hartanya. Maka setiap kos-kosan ada yang ngekos di situ masuk per bulan, terkumpul total misalnya 20 juta dibagi 2, separuh punya suami, separuh punya istri. Nah, yang punya suami separuh berarti berapa? 10 juta. Nah, itu dibagi ditutup. Yang 10 juta punya ibu, yang 10 jutanya dibagi sesuai pembagian jatah waris. Istri dapat 1/8, anaknya yang laki-laki perempuan masing-masing sak pikulan sak gendongan dari hasil ini tadi. Jelas kan? Yang anak laki sama perempuan harus 1:2 atau 1:1. Terus ibu mertua Laki-laki perempuan 1:2. 1:2. Iya, 1:2 kan sak pikulan sak gendongan. Ya. Yang perempuan 1, laki-lakinya 2 kali lipatnya. Terus ibu Ibu mertua mertua dikasih juga. Kalau misalnya orang tua suami masih hidup, dapat bagiannya juga sama, 1/6. per bulan juga ya? Hah? Per bulan juga. Per bulan sama, dapat 1/6 per bulan. Sama. Gitu. Jelas ya? Yang punya ibu masih dapat lagi, selain dapat 10 juta tadi kan diparuh. Selain dapat 10 juta, dari 10 juta ini ibu pasti dapat lagi 1/8-nya. Dan yang 10 juta punya suami Udah. dibagi-bagi. Jelas ya? Jelas ya? Masih bingung? Masalah kos-kosan? Kalau bingung kasihkan ke saya, gak bingung pasti. Kalau misalnya ternyata misalnya ada pinjaman suami ke keluarga, tapi saya nggak tahu. Nah, tapi itu jumlahnya kecil, cuma tidak ada uang cash. Nah, terus itu gimana caranya? Caranya utang suami berarti harta warisan dari kos-kosan ini jangan dibagi. Kumpulkan dulu sampai bisa bayar utangnya suami, karena hukumnya wajib dibayarkan dari hartanya suami yang belum dijual. Jadi pendapatan kos-kosan kalau di situ ada harta suami, kumpulkan ini punya suami, kumpulkan untuk melunasi utang suami. Kecuali kalau misalnya dia setuju kalau misalnya dibayarnya kalau sudah laku. Ya nggak apa-apa. Si pemberi utang. Banyak terus. Ini linknya sana. Yang lain. Silakan Bu. Udah konsultasi aja di depan. Konsultasi aja di rumah atau di nanti. Dia sibuk kok. Atau nanti habis ini nggak apa-apa. Ini kan forum tanya jawab. Iya, tapi kan kebanyakan lah yang lain kan. Yang lain gitu loh maksudnya kan. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Udah itu di sini. Jadi tentang